Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregorius Reksa Martin Widiatmaka dengan NIM 226010002. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat, yaitu saya buat bisnis tentang apparel bisnis yang dinamain dengan Gregwear. Nah, untuk bisnis apparel tersebut ini adalah jenis usaha yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan penjualan pakaian atau produk-produk busana lainnya. Nah, bisnis ini mencakup berbagai macam produk seperti kaos, kemeja, celana, jaket, topi, dan aksesoris lainnya yang berkaitan dengan gaya berpakaian. Nah, apparel seringkali mencakup produk-produk fashion atau pakaian sehari-hari yang dirancang untuk berbagai segmen pasar dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, apa sih ini Gregwear? Gregwear itu merupakan nama dari usaha yang saya buat dalam membangun usaha bidang apparel. Nama ini terinspirasi dari nama saya sendiri, yakni Greg, yang berartikan kepercayaan diri sendiri. Nah, kepercayaan diri yang dimaksud dalam penampilan. Jadi di sini saya membuat bisnis apparel yang dimana saya memberikan kesan yang unik dalam setiap produknya. Mulai dari warna-warna yang colorful, membuat kesan terasa lebih berwarna dan menyenangkan. Tujuan dari saya memberikan konsep ini supaya memberikan identitas fashion yang kuat terhadap produk yang saya buat. Dengan ini juga saya menjamin akan kualitas produk yang sangat baik dan menciptakan loyalitas konsumen. Gregwear pun hadir untuk mendukung industri kreatif lokal, yang dimana bisnis apparel ini akan menampung ide-ide kreatif anak bangsa. Nah, visi dan misi yang saya buat dalam bisnis ini adalah visi saya ini menjadi merek apparel yang menghadirkan keceriaan dan warna dalam setiap gaya, menjadikan hidup lebih menyenangkan dan penuh ekspresi bagi setiap orang. Misi saya yang pertama menghadirkan desain yang ceria dan penuh warna yang mencerminkan semangat positif dan kebahagiaan dalam setiap koleksi. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan kenyamanan agar setiap produk dapat memberikan pengalaman berpakaian yang menyenangkan bagi konsumen. Yang ketiga, menyediakan variasi produk yang kreatif dan unik untuk memenuhi kebutuhan gaya berbusana yang penuh dengan ekspresi, menyenangkan, dan ceria. Yang keempat adalah berinovasi secara berkelanjutan dengan mengikuti tren fashion dan menciptakan produk yang harus terus relevan serta menarik bagi pelanggan dari berbagai usia juga. Yang kelima, membangun komunitas dan budaya positif melalui kampanye dan program yang menginspirasi konsumen untuk mengekspresikan diri dengan percaya diri dan penuh warna. Nah, untuk ini adalah contoh-contoh produk yang saya akan buat. Itu dari segi perempuan, dari segi laki-laki, itu banyak banget namanya perpaduan warna yang mereka gunakan dan sangat-sangat colorful untuk mencerahkan mata. Nah, untuk contoh tempatnya kemungkinan saya akan mengambil contoh tempat seperti ini. Kenapa saya mengambil tempat ini? Karena tempat-tempat seperti inilah yang dimana penjualan baju anak-anak remaja yang pada umumnya terlihat seperti estetik dan modern aja. Nah, untuk industri analisis yang saya buat, itu yang pertama ada tren dari permintaan pasar. Nah, pasar apparel yang ceria dan penuh warna terus berkembang, terutama di segmen konsumen yang mencari busana yang dapat mengekspresikan kepribadian positif dan optimis. Tren fashion masa kini sangat terbuka pada produk yang unik, penuh warna, dan memiliki ciri khas yang mampu membedakan suatu brand dari yang lain. Selain itu, minat konsumen terhadap pakaian yang nyaman, casual, dan bergaya semakin meningkat dan lebih percaya diri, terutama sejak tren work from home dan casual wear semakin umum. Konsumen di segmen ini mencakup anak-anak, remaja, hingga dewasa muda yang menginginkan tampilan ceria dan berbeda. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu kompetisi di pasar apparel.
Persaingan dalam industri aparel cukup berat dan ketat dengan berbagai pemain dari lokal maupun internasional yang menawarkan produk fashion colorful. Namun, brand aparel bertemakan keceriaan ini memiliki peluang besar untuk bersaing dengan diferensiasi yang kuat. Pesaing utamanya biasanya adalah brand-brand besar dan lokal yang menawarkan produk serupa, serta marketplace yang menjual banyak pilihan fashion warna-warni dari berbagai brand. Nah, yang ketiga itu ada segmentasi konsumen. Segmentasi utama yang dituju adalah anak-anak, remaja, dan dewasa muda yang memiliki minat pada fashion yang unik dan ekspresif. Selain itu, konsumen yang lebih dewasa yang senang bereksperimen dengan warna dan gaya juga bisa menjadi target pasar potensial. Pada sisi lain, segmen anak-anak dan keluarga juga memiliki peluang besar karena orang tua umumnya menyukai pakaian yang ceria, penuh warna untuk anak-anak mereka. Biasanya untuk anak-anak Gen Z ini biasanya yang udah mulai punya anak dan lain-lain, itu tuh biasanya mereka memfashionkan anak-anak mereka untuk seperti model-model masa kini gitu. Terus yang keempat ada tantangan industri itu sendiri. Yang pertama itu kemungkinan tantangan yang dimiliki itu tren yang cepat berubah. Nah, yang kedua itu persaingan harga yang cukup ketat, terutama kan produk yang saya buat ini adalah produk lokal kan, jadi lebih banyak lah bentuk persaingan ketatnya di dalam dunia pemasaran. Terus juga yang ketiga ada kualitas bahan dan produksi. Nah, ini tuh harus tetap diperhatikan agar produk bisa bersaing nyaman dan tahan lama meskipun berfokus pada desain yang berwarna juga. Nah, yang kelima ini ada namanya peluang di pasar aparel, colorful dan menyenangkan. Nah, di tengah tantangan yang banyak tadi, ada beberapa peluang besar yang saya miliki, yaitu yang pertama, brand positioning yang kuat dengan tema keceriaan dapat menarik konsumen yang mencari aparel dengan nilai unik dan menyenangkan. Yang kedua, penjualan online dan media sosial sangat mendukung pemasaran aparel bertema ceria dan colorful karena visualnya yang menarik dapat dengan mudah diunggah dan dilihat oleh audiens yang sangat luas. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan influencer dan tokoh yang memiliki karakter ceria dan ataupun fokus pada konten kreatif dapat meningkatkan kesadaran brand dan menarik pasar yang lebih luas. Nah, di sini ada namanya market plan. Yang rencana pemasaran untuk brand apparel ini berfokus pada penyampaian pesan keceriaan melalui desain produk yang penuh warna dan strategi promosi yang menarik. Nah, ada beberapa di sini kita lihat market plan yang saya buat. Yang pertama itu ada segmentasi dan target pasar. Nah, kami menyasar remaja, dewasa muda, hingga keluarga muda yang menyukai pakaian berwarna cerah dan ceria. Target ini memiliki karakter yang optimis, menyukai gaya yang ekspresif dan aktif di media sosial. Brand ini memposisikan diri sebagai produk fashion yang tidak hanya nyaman dan stylish, tetapi juga membawa pesan positif dan semangat hidup. Nah, yang kedua ini ada namanya strategi produk. Produk yang ditawarkan meliputi berbagai pilihan aparel seperti kaos, hoodie, dan aksesoris dengan desain penuh warna dan detail yang unik. Kami akan mengeluarkan koleksi dengan bertema ceria yang berbeda di setiap musimnya, sehingga selalu ada hal yang baru untuk dinantikan pelanggan. Selain itu, kami juga menggunakan kemasan yang unik dan pesan-pesan positif di dalam setiap pembelian untuk memperkuat kesan menyenangkan dan ceria. Nah, yang ketiga ini ada strategi harga. Harga yang ditetapkan dengan mempertimbangkan daya beli target pasar, yaitu rentang harga yang kompetitif namun terjangkau untuk memastikan produk berkualitas tinggi dan bisa diakses oleh remaja hingga dewasa muda. Kami juga akan mengadakan promosi seperti bundling atau diskon untuk koleksi tertentu untuk meningkatkan penjualan kami. Nah,
Yang keempat ini ada namanya saluran distribusi. Produk tuh akan dijual dan akan kami promosikan melalui beberapa kanal berikut. Yang pertama itu adalah e-commerce dan marketplace. Nah, di e-commerce dan marketplace ini kami akan memanfaatkan platform seperti Shopee, Tokopedia, dan situs web resmi agar kami mudah juga untuk dijangkau secara luas. Nah, yang kedua ini ada media sosial. Platform seperti Instagram dan TikTok akan digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan serta menampilkan produk melalui konten-konten visual yang menarik. Ketiga ada pop-up store. Secara berkala kami akan menghadirkan pop-up store di event-event tertentu, lifestyle, untuk memperkuat branding dan memberikan pengalaman belanja secara langsung. Yang kelima ada strategi promosi. Yang akan saya buat itu adalah yang pertama, media sosial dan influencer marketing. Nah, di sini kami akan bekerja sama dengan influencer yang memiliki karakter ceria untuk memperluas jangkauan dan membangun kredibilitas brand. Media sosial akan diisi konten inspiratif dan menyenangkan serta konten interaktif seperti tantangan gaya yang ceria. Yang kedua itu adalah iklan digital. Menggunakan iklan di Instagram, TikTok, dan Google Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Desain iklan yang penuh warna dan dinamis akan menarik perhatian target pasar. Yang ketiga adalah user generated content, yaitu mengajak pelanggan untuk berbagi foto menggunakan produk kami dengan hashtag khusus, di mana konten ini akan kami repost untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Yang keenam ada branding dan komunitas. Kami akan membangun komunitas yang positif melalui media sosial dan acara online seperti giveaway atau tantangan mode ceria. Selain itu, kolaborasi dengan brand lain yang memiliki nilai serupa akan memperkuat brand positioning sebagai merek yang menyenangkan dan penuh warna. Di sini ada yang namanya organization plan. Organisasi plan yang saya buat ini untuk kedepannya bagaimana saya mengatur dan mempermudah pekerjaan saya juga, bisnis saya juga. Di sini saya akan membuat organisasi plan yang saya buat. Organisasi itu untuk usaha aparel ini yang dirancang agar efisien, kreatif, dan kolaboratif untuk mendukung visi perusahaan dalam menghadirkan produk penuh warna dan keceriaan. Struktur organisasi akan dibentuk untuk memastikan bahwa setiap fungsi bekerja secara sinergis dalam mendesain, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk sesuai dengan tema keceriaan, colorful, dan menyenangkan. Struktur organisasi ini akan berbentuk hierarki fungsional dengan beberapa divisi utama sebagai berikut. Yang pertama itu adalah CEO atau founder, yang bertanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, dan arah strategis perusahaan, termasuk pengambilan keputusan besar, pengembangan produk, dan penentuan branding. Yang kedua adalah divisi kreatif dan desain. Yang ketiga ada divisi produksi dan kualitas. Yang keempat itu adalah divisi pemasaran ataupun branding. Yang kelima adalah divisi penjualan dan distribusi. Yang keenam itu ada divisi keuangan dan administrasi. Nah, setiap apapun yang kami buat, yang saya buat bisnis itu, pasti semua itu adalah adanya resiko. Nah, resiko yang sudah saya analisis yaitu yang pertama itu adalah perubahan tren fashion. Fashion adalah industri yang cepat berubah, apalagi yang populer sekarang. Bisa saja tidak lagi menarik dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, adanya risiko bahwa tema keceriaan dan desain colorful bisa kehilangan daya tarik jika trennya bergeser. Yang kedua itu adalah persaingan ketat. Industri apparel penuh dengan persaingan dari merek lokal hingga internasional yang menawarkan produk serupa. Persaingan ini bisa berdampak pada penurunan pangsa pasar dan mempengaruhi penjualan. Yang ketiga adalah kualitas produk dan kepuasan konsumen. Konsumen memiliki harapan tinggi terhadap kualitas dan kenyamanan produk. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi,
bisa muncul keluhan yang mempengaruhi reputasi merek. Yang keempat ada fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti kain, benang, dan aksesori bisa mengalami fluktuasi. Kenaikan harga bahan dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Yang kelima ada ketidakstabilan ekonomi dan daya beli konsumen. Ketidakpastian ekonomi seperti inflasi atau penurunan daya beli konsumen bisa berdampak langsung pada penjualan produk fashion yang sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Yang keenam, itu ada risiko produksi dan rantai pasok. Hambatan dalam produksi, keterlambatan pengiriman bahan baku, ataupun masalah dengan pihak produksi dapat berdampak pada ketersediaan produk, sehingga memengaruhi penjualan. Nah, saya mempunyai money plan. Yang pertama itu modal awal dialokasikan untuk biaya produksi awal, investasi peralatan, pengembangan desain dan branding, serta modal kerja untuk operasional seperti gaji karyawan dan sewa tempat bila ada. 2. Proyeksi pendapatan. Target penjualan berasal dari e-commerce, marketplace, dan promosi. Estimasi pendapatan dibuat bulanan dan tahunan dengan proyeksi pertumbuhan penjualan 10-20% per tahun. Ekspansi dan investasi panjang. Keuntungan diinvestasikan dalam produk baru, ekspansi pasar, dan peningkatan teknologi untuk memanjang pertumbuhan bisnis jangka panjang. Yang keempat itu biaya operasional, termasuk biaya produksi, pemasaran digital atau media sosial dan influencer, distribusi, dan pengiriman. Pengeluaran untuk gaji karyawan, terutama tim kreatif dan pemasaran, juga masuk dalam kebiayaan rutin. Yang kelima, proyeksi pendapatan. Target penjualan berasal dari e-commerce, marketplace, dan promosi. Estimasi pendapatan dibuat bulanan dan tahunan dengan proyeksi pertumbuhan penjualan 10-20% per tahun. Yang terakhir, adanya evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan dalam usaha aparel bertemakan keceriaan, colorful, dan menyenangkan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional, keuangan, dan pemasaran berjalan sesuai dengan tujuan bisnis. Berdasarkan hasil evaluasi, tim akan merancang rencana tindakan, perbaikan, dan penyesuaian strategi. Jika ada area yang membutuhkan perhatian khusus seperti penurunan penjualan atau masalah kualitas, solusi yang tepat akan diterapkan seperti perubahan desain, peningkatan kualitas produk, dan atau perubahan dalam strategi pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Berikut ini adalah bisnis yang saya akan buat bernama Greekwear dari Apparel Business. Terima kasih dan sampai jumpa.